Pada peringatan ke-9 penindasan 709, China malu. Pada peringatan ke-9 penindasan 709, kelompok pengacara hak asasi manusia China mengeluarkan pernyataan di akun X mereka pada tanggal 7 Juli mengatakan bahwa hak asasi warga China akan menghadapi pelanggaran yang lebih parah. Banyak pengacara hak asasi manusia tidak dapat berpraktik secara normal, dan masa depan mereka mungkin akan menjadi lebih sulit. Namun, mereka mendesak semua orang untuk tetap kuat dan memikirkan cara untuk menerobos. Pengacara hak asasi manusia masih memiliki banyak kontribusi yang dapat diberikan dan tidak boleh menyerah. Pernyataan tersebut menekankan bahwa para pembela hak asasi manusia tidak boleh menyerah, harus mempertahankan cita-cita dan visi, serta bersiap untuk kebangkitan bangsa dan melalui malam yang gelap. Untuk memperingati peringatan ke-9 insiden 709, kelompok pengacara hak asasi manusia China mengadakan seminar online pada pukul 8 malam, mengundang pengacara hak asasi manusia, keluarga korban, dan pahlawan akar rumput untuk membahas bagaimana melanjutkan pembelaan hak asasi manusia di bawah pemerintahan otoriter PKC. Dalam insiden 709 pada tahun 2015, lebih dari 100 pengacara hak asasi dan aktivis dipanggil, ditahan, ditangkap, atau dilecehkan dan dianiaya oleh polisi. 9 tahun kemudian, situasi bagi pengacara hak asasi dan keluarga mereka terus memburuk di bawah penindasan PKC, membuat kondisi kehidupan mereka semakin sulit. Diperkirakan sekitar 10 pengacara masih dalam tahanan atau menjalani hukuman. Pengacara hak asasi terkemuka Gao Zisheng telah hilang sejak Agustus tahun 2017, tanpa kabar atau tanda kehidupan selama hampir 7 tahun. Istri Gao Zisheng, Geng He, terus-menerus meminta dia dibebaskan dan reunifikasi dengan keluarga. Para pembela hak asasi manusia di seluruh dunia juga telah meluncurkan inisiatif global untuk mencari pengacara yang hilang secara paksa, Gao Zisheng. Namun, PKC sepenuhnya mengabaikan perhatian internasional dan protes publik. Sebagai tanggapan, Sound of Hope mewawancarai Jia Lijian, wakil ketua dan CEO Partai Demokrat China. Dia berkata, mengapa penindasan 709 tahun kemudian masih begitu berpengaruh dan tak terlupakan? Karena insiden ini sangat serius. Ketika sekelompok pengacara profesional di sebuah negara tidak dapat menggunakan keahlian mereka untuk membela dan memastikan keselamatan pribadi dan hak mereka, itu sangat menyedihkan. Bagaimana warga biasa dapat berharap melindungi diri mereka sendiri menggunakan hukum? Peran komunitas hukum dalam membela kebenaran dan menegakkan hukum sangat penting dalam mengawasi dan mengekang pemerintah. Ini menimbulkan ancaman signifikan bagi pemerintah China. Jia percaya bahwa penindasan 709 adalah sumber rasa malu dan penderitaan bagi bangsa. Penindasan 709 adalah penghancuran besar-besaran sistem peradilan China di bawah pemerintahan Xi Jinping. Dalam banyak kasus, para pengacara ini tidak dipermalukan secara pribadi, tetapi bangsa dan rakyat yang merasa malu dan menderita. Jia menyerukan orang-orang untuk mendukung para pengacara yang dianiaya. Di negara yang tidak memiliki supremasi hukum, PKC menggunakan nama negara untuk melakukan kejahatan. Kekuatan negara digunakan untuk menekan individu yang tidak berdaya seperti pengacara hak asasi, aktivis, dan pembangkang. Pada peringatan ke-9 ini, kita yang berada di luar negeri memiliki kewajiban untuk mendukung tujuan-tujuan ini, memastikan lebih banyak orang mengingat bencana ini dalam komunitas hukum, yang saya anggap sebagai salah satu bencana terbesar dalam sejarah.